Selanjutnya ada konsepsi dasar. Di sini ada Trigatra dan juga Pancagatra. Trigatra terdiri dari posisi dan lokasi geografi negara, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduk. Sedangkan Pancagatra ada ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, ini adalah latar aspek yang saya bahas. Jadi yang pertama adalah lokasi dan posisi geografis negara Indonesia merupakan satu kesatuan laut dengan pulau-pulau dalamnya yang lazim disebut sebagai negara kepulauan. Wilayah negara terjadi dari kumpulan pulau-pulau dan bentuk-bentuk alamiah lain yang mempunyai hubungan erat atau archipelago, bukan merupakan kumpulan pulau-pulau berantai secara klasik. Indonesia disebut juga sebagai unsur laut hingga membentuk satu kesatuan geografis, ekonomis, dan politis dengan air sebagai pemersatu antara satu pulau dengan yang lainnya. Hal yang kedua, keadaan kekayaan alam. Eksistensi, keadaan, dan kekayaan alam Indonesia juga dapat menjadi faktor dinamisasi ketangguhan ketahanan nasional Indonesia. Hal ini dapat terjadi apabila pemanfaatan kekayaan alam benar-benar dikelola secara profesional dan proporsional. Yang ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk Indonesia menduduki peringkat keempat dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jika dilihat dari jumlah penduduknya, penduduk dapat menjadi modal pembangunan bila memiliki kemampuan yang berkualitas. Penduduk yang berkualitas memiliki kecerdasan pengetahuan, keterampilan, dan sikap membangun dengan memiliki kemampuan tersebut. Negara dapat menciptakan lapangan pekerjaan, memproduksi barang-barang keperluan dalam negeri, menerapkan teknologi pada bidang pertanian, pemberdayaan sumber potensi kelautan, dan juga sebagainya. Sebaliknya, apabila penduduk mempunyai kemampuan, maka yang akan menjadi beban bagi bangsa dan negara itu sendiri. Yang keempat, ada ideologi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan dan pencapaian. Tujuan dari cita-cita nasional ideologi Pancasila menjadi pandangan hidup landasan adil dan nilai-nilai dasar bagi terselenggaranya pembangunan nasional. Oleh sebab itu, ketangguhan ketahanan nasional pada gatra ideologi akan menjadi benteng dan filterisasi bagi masuknya nilai-nilai asing, dapat melemahkan mentalitas bangsa, menurunkan rasa nasionalisme, memecah belah, dan menghilangkan integritas yang pada akhirnya akan melumpuhkan tingkat ketahanan ideologi. Nah, yang kelima, ada politik ini. Mengandung dua makna. Pertama, berkaitan dengan kepentingan umum. Politik merupakan segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada di bawah kekuasaan pusat maupun daerah. Yang kedua, sebagai kebijakan yang merupakan pertimbangan untuk mencapai tujuan politik nasional, merupakan penggabungan kedua unsur kepentingan umum tersebut dan kebijakan yang diintegrasikan untuk mencapai kepentingan nasional. Yang keenam, ekonomi gatra. Ekonomi berkaitan dengan segala kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola bumi, sumber alam, tenaga kerja, modal, teknologi, dan manajemen, serta pendistribusiannya untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara Indonesia. Ekonomi nasional bertumbuh pada ekonomi koperasi, kerakyatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam perjalanannya, ekonomi nasional belum dapat sepenuhnya mewujudkan ekonomi koperasi yang menjadi andalan, tantangan, dan ancaman ekonomi, seperti neoliberal, kapitalitas, etis, mendang, sosialis sangat deras sehingga perekonomian nasional dihadapkan pada berbagai hambatan dan gangguan, baik dari dalam negeri yang berupa munculnya kelompok-kelompok tertentu yang menguasai perekonomian nasional yang mempunyai modal besar dan memiliki pasar yang luas, maupun dari luar negeri dengan sistem perekonomian global, pasar bebas, dan masuknya pelaku ekonomi luar yang memiliki modal kuat sehingga dapat memainkan peran besar dalam perekonomian Indonesia nyata. Ketujuh, sosial budaya. Ketahanan nasional di bidang ini mempunyai peranan penting dalam mewujudkan eksistensi peradaban dan kedaulatan bangsa di tengah-tengah pengaruh globalisasi dunia. Diketahui bahwa kondisi sosial budaya akan mencerminkan pola dan peradaban dari suatu bangsa. Indonesia adalah negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Mempunyai wilayah sendiri, bukan merampas wilayah tanah dari selain, lalu merdeka. Oleh sebab itu, agar dapat mempertahankan eksistensi sosial budaya bangsa diperlukan sistem pendidikan nasional yang mampu menjadikan orang Indonesia benar-benar orang Indonesia, bukan kebarat-baratan yang cenderung liberalis atau sebaliknya komunis, namun pendidikan yang berlandaskan Pancasila. Sebab nilai-nilai Pancasila itu adalah
murni digali dari bangsa sendiri yang tidak usang melainkan mampu menyesuaikan dengan dinamika perkembangan kehidupan sosial budaya di setiap kurun waktunya. Yang terakhir ada pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan adalah daya dan upaya rakyat dengan angkatan bersenjata sebagai inti serta masyarakat sebagai komponen pendukung dalam melaksanakan pertahanan dan keamanan. Pelaksanaannya dengan mengarahkan dan menggerakkan potensi kekuatan masyarakat dalam seluruh bidang kehidupan nasional, serta terintegrasi dan koordinasi dengan baik dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional. Sistem pertahanan keamanan ini merupakan perpaduan yang serasi antara sistem senjata teknologi dengan senjata sosial.